Assalamualaikum. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang mewakili berdoa maju ke depan? Subhan, terima kasih Subhan. Sebelum mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada siswa di bawah berdiri. Terima kasih, dimohon duduk kembali. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu hendak mengabsen dulu. Abdillah, Abidin, Ahmad Maulana, Ahmad Rizky, Hadi, Hendrik, Jumiati, Ladia, Maulidia, Muhammad Hamdi, Muhammad Sarpani, sakit kena, Nabila Kutsia, Fitria, Rauda, Sakina, Subhan, Arina Manasikana, Norsipa, Jauhari, M. Ridwan. Iya, terima kasih. Untuk teman kita yang sakit hari ini, kita doakan semoga teman kita lekas sembuh. Di sini Bu anak menyampaikan masalah tentang materi konflik sosial. Bu Pian bisa lihat di papan tulis. Materi konflik sosial. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam konflik sosial secara kontekstual melalui penelusuran kasus kehidupan sehari-hari. Jadi Pian dalam kehidupan sehari-hari bisa memahami, bisa mengerti apa itu tentang konflik sosial. Terus yang kedua, di sini peserta didik mampu membedakan konflik sosial dengan kekerasan. Kira-kira ada yang tahu konflik sosial dan kekerasan? Kalau kekerasan biasanya selalu ada kalau konflik belum tentu ada kekerasan. Biasanya konflik yang tidak diselesaikan bisa menjadi
kekerasan. Tapi konflik tersebut apabila kita selesaikan, tidak terjadi kekerasan. Di sini Ibu mau menampilkan video. Jadi Ibu pian simak video ini. Bagaimana konflik kekerasan terjadi? 1 tahun setelah reformasi awal tahun 1999, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh konflik kekerasan komunal bernuansa agama dan etnis. Konflik-konflik ini sangat mengerikan. Misalnya, dalam konflik di Maluku yang berlangsung dari Januari 1999 hingga Januari 2003, tercatat 5.000 orang meninggal dunia, sekitar 500.000 orang menjadi pengungsi, serta hampir 80% dari fasilitas dan bangunan rusak. Tahukah Anda, konflik ini hanya dipicu oleh perkelahian 2 orang pemuda. Tapi mengapa konflik ini meledak dan sulit dipadamkan hingga 4 tahun lamanya, serta memakan ribuan korban? Marilah kita mengenali dan memahami konflik. Konflik kekerasan berkecamuk karena ada suatu peristiwa. Misalnya perkelahian, pembunuhan, sengketa, perebutan kekuasaan, dan lain-lain. Inilah yang disebut pemicu konflik. Pemicu bisa dilihat peristiwanya dan akibatnya. Tetapi ada faktor lain yang mendasar, yaitu akar konflik. Akar konflik biasanya tidak terlihat di permukaan. Akar konflik ini bisa berupa ketidakadilan, diskriminasi, korupsi, dan lain-lain. Selama akar ini masih ada, maka konflik sulit dihilangkan. Akar konflik ini seperti ranting-ranting pohon yang kering. Jika ada pemicu, maka dengan mudah terbakar. Ketika ranting mulai terbakar, maka apinya bisa merembet karena ditiup angin, hingga terjadi kebakaran hutan yang luas. Angin inilah yang disebut akselerator konflik. Akselerator konflik bisa berupa isu agama, suku, atau identitas-identitas lain. 3 hal di atas disebut faktor konflik. Selain faktor konflik, suatu konflik berlangsung karena ada aktor. Siapakah mereka? Provokator, yaitu aktor-aktor utama yang terlibat dalam konflik. Aktor ini kadangkala memiliki logika yang abnormal. Logika yang abnormal ini biasa disebarkan dalam bentuk informasi yang distortif. Informasi yang bias ini nantinya mempengaruhi kelompok kedua, yaitu kelompok rentan. Mereka tidak terlibat langsung konflik, tapi akhirnya terpengaruh dan ikut terlibat dalam konflik. Aktor ketiga adalah kelompok fungsional, yaitu kelompok yang tanggung jawab utamanya adalah menghentikan kekerasan dan mencegah meluasnya konflik. Aktor fungsional ini berperan sebagai pemadam kebakaran. Jika aktor fungsional ini gagal atau terlambat memadamkan api-api kecil, maka pengaruh provokator akan terus merembet ke kelompok-kelompok rentan. Maka konflik akan makin meluas. Konflik akan mengalami berbagai fase, dari fase ketegangan, terjadi kekerasan, jatuhnya korban, dan terus meluasnya konflik. Itulah yang disebut fase ekskalasi. Ketika konflik mulai diatasi, akan terjadi perundingan, perdamaian. Itulah yang disebut deeskalasi. Bagaimanakah seharusnya sebuah konflik ditangani? Paham? Lihat dari video. Berarti konflik itu disebabkan dari adanya provokator. Siapa provokatornya? Itu hati-hati. Dan kalau ada berita yang macam-macam, berita hoax, itu kita harus lebih bijak. Bagaimana seharusnya kita menanggapinya? Ini masalah tentang konflik. Konflik itu yaitu pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh. Menyeluruh dalam kehidupan. Konflik berasal dari kata kerja Latin yang configure, yang artinya saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara 2 orang atau lebih. Jadi konflik itu 2 orang atau lebih. Konflik itu berbagai macam. Ada konflik dalam diri individu. Terus ada konflik antar individu, ada konflik individu dengan kelompok, kelompok dalam organisasi, antar organisasi, dan antar individu di dalam organisasi. Seperti apa konflik di dalam diri sendiri? Seperti apa? Karena kita tidak bisa mengkondisikan diri kita, terjadilah konflik tentang di dalam diri sendiri. Di sini Ibu mau memberi tugas kalian. Ujian awal, pengetahuan awal. Di sini dengan pian menjawab pertanyaan, maka akan mengetahui apa itu konflik yang sebenarnya. Ini Ibu bagilah.
pian jawab naklah. Jawab masing-masing. Karena ini untuk nilai pian, nilai individu. Ibu beri waktu 5 menit buan pian menjawab. Ada kesulitan? Alhamdulillah. Sudah? Di sini satu soal itu poinnya skornya 1. Itu ada berapa nak? Ada berapa soal tuh? Ada 6. Berarti pun pian menjawabnya bujur berataan, berarti nilai pian 6. Kalau misalnya ada salah beberapa puting, tergantung benar pian berapa, itu nilai pian. Ya. Untuk nilai kelompok 1 nilainya 6, masuk dalam kelompok 1. Ada kelompok 1 nilainya 6? Ada. Kelompok 2 nilainya 5 sampai 4 ada? Nilainya? Ada. Kelompok 3 nilai skornya 3. Ada. Kelompok 4 skornya 2 ada? Terus ada yang 1? Ada? Alhamdulillah, berarti sudah lumayan Bun Pian. Sekarang kita berbagi kelompok. Susun bangkunya nak, sesuai dengan skor pian masing-masing yang ibu sebutkan tadi. Sudah berbagi kelompok? Iya. Ini pembagian tadi, nilai P individu, inilah perbagian kelompok Buhan Pian tadi. Di sini ibu mau membagi tugas tiap-tiap kelompok. Di sini Buhan Pian ibu beri tugas karena ibu tuliskan di papan tulis. Pian tulis di kertas naklah, tapi karena ibu beri kertas ini Buhan Pian. Nah. Jenis konflik. Pian lihat ke papan tulis nak. Di sini ada jenis konflik, ada contoh konflik. Buan Pian diskusikan di dalam kelompok apa saja itu yang jenis konflik fisik, apa saja yang verbal, dan apa saja yang mental psikologis. Kelompok 1 mana tadi? Nah itu. 2 mana 2? Belakang. 3? Ya, 4? Ya. Ini kelompok 1. Pian diskusikan nak lah. Pian 3. Sekarang pian diskusikan yang ibu beri tugas ini. Kawan-kawan. Ibu beri waktu 10 menit. Karena kita presentasi maju ke depan. Yang ada kesulitan bisa. Pian bisa buka buku paket nak. Buku paket pian bisa buka. Buku paket sosiologinya. Sudah? Ada yang belum? Ya. Cika sudah? Sudah. Johari? Belum. Ya, selesaikan. Nabila sudah belum? Ya. Sudah semua lah? Sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah, ya. Di sini penilaian kelompoknya, ibu menilai dari kelompok masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
Bagaimana Bu Pian bekerja sama, bagaimana Bu Pian mengungkapkan pendapat, dan bagaimana menanggapi pertanyaan dari kelompok lain. Ya, kita presentasi. Sebelum kita presentasi, ada yang ngantuk? Aduh, anak ibu. Sosiologi ini jamnya siang, jam-jamnya lapar, jam-jamnya ngantuk. Kita ice breaking dulu, nak. Ya, kita belajar konsentrasi. Misalnya ibu, kelompok 1A, kelompok 2B, kelompok 3C, kelompok 4D. Misalnya ibu menyebut D, berarti yang berdiri kelompok berapa? Nah, ayo. Misalnya jadi ibu, D yang berdiri kelompok 4. Kalau A kelompok 1. Yang C kelompok 3. Dan yang B kelompok. Oke. Harinya hujan, nak. Ya, pas mengantuk nih ya, kita konsentrasi. Sudah? B. Ayo, siap. Berarti kan ngantuk. D. A. C. B. A. Ayo. Nah, ya ibu tadi B. Kenapa yang D berdiri? Berarti ada konsentrasi. Sekali lagi harus konsentrasi. A. C. B. A. D. Ayo. C. Iya, beri tepuk tangan dulu. Sudah, berarti sudah mantap, sudah konsentrasi. Sekarang kita presentasi. Ibu bagi kertas stick note. Jadi, Bu Pian, tiap kelompok maju ke depan untuk presentasi mengisi contoh konflik. Kelompok 1 maju ke depan yang menanggapi kelompok 2. Kelompok 2 maju ke depan menanggapi kelompok 3. Kelompok 3 maju ke depan menanggapi kelompok 4. Dan kelompok 4 maju ke depan yang menanggapi kelompok 1. Iya, paham? 3 kertas berarti itu. Berarti Pian ditulis di kertas ini 3. Yang pertama fisik, contohnya apa? Yang kedua verbal apa? Nih. Berarti ada 3 kertas yang ditempel di depan, di papan tulis. Ayo, kelompok 1 maju ke depan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Materi kita pada hari ini yaitu konflik sosial. Jenis konflik fisik, contoh konfliknya adalah perkelahian. Jenis konflik verbal, contohnya yaitu menghina orang lain. Jenis konflik mental atau psikologis, yaitu dikucilkan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menanggapi kelompok 1. Selain 3 jenis konflik tersebut, apakah ada jenis konflik lainnya? Baiklah, kami mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jenis konflik di atas lebih kepada diri sendiri atau korban konflik tersebut. Secara umumnya, konflik itu ada di berbagai macam, yaitu konflik dalam diri sendiri, konflik antar individu, konflik antar kelompok, konflik antar anggota organisasi, dan konflik antar organisasi dan lain-lain. Bagaimana kelompok 2? Bisa diterima? Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Presentasi maju ke depan. Siap-siap kelompok 3 memberi pertanyaan. Ya, siapkan pertanyaan, lihat tuh presentasinya. Tempel dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan contoh tentang konflik fisik adalah contohnya tawuran pelajar, verbal adalah ujaran kebencian, mental atau psikologi yaitu contohnya diasingkan. Ada pertanyaan? Apakah tawuran pelajar termasuk konflik kekerasan? Jelaskan. Apakah tawuran pelajar termasuk konflik kekerasan? Jelaskan. Pin, ada contohnya tadi konflik tawuran? Oh, nomor 1 naklah. Ya, jawab. Kami mencoba menjawab pertanyaan dari teman kita kelompok 3. Tawuran antara pelajar itu merupakan tindakan kekerasan. Seandainya konflik antar pelajar tersebut bisa diatasi, maka tidak akan terjadi tawuran, apalagi sampai merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi tawuran antar pelajar ini termasuk konflik kekerasan. Bagaimana tentang sekian kelompok dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukup 1 pertanyaan aja naklah, mungkin karena waktu. Sekarang kelompok 3 presentasi. Siap-siap kelompok 4 untuk menanggapi dan memberikan pertanyaan. Cukup 1 aja pertanyaannya kita. Siapa yang membuka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami. Jenis konflik: 1. Fisik, contohnya kekerasan seksual. 2. Verbal, contohnya mengejek teman. 3. Mental atau psikologis, contohnya direndahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 3. Jelaskan konflik verbal body shaming seperti apa? Jenis konflik verbal body shaming ini sama seperti mengejek teman, tapi lebih kepada bentuk tubuh teman kita tersebut. Contohnya seperti kamu badannya gemuk, kamu hidungnya pisek, dan lain-lain. Bagaimana kelompok 4? Paham. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir. Kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan contoh konflik. Yang pertama, fisik, perkelahian antar kampung. Verbal, body shaming. Mental atau psikologi tentang bullying. Jadi dari kelompok lain adakah yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kelompok 4. Berikan contoh jenis konflik fisik, yaitu perkelahian, karena perkelahian itu artinya sangat luas. Perkelahian apa maksudnya? Jadi kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu perkelahian antar kampung. Jenis konflik fisik perkelahian itu artinya sangatlah luas. Pada perkelahian antar pelajar, perkelahian antar kampung, perkelahian antar pemuda, dan lain-lain. Perkelahian ini termasuk jenis konflik fisik karena bisa merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dapat menimbulkan korban jiwa. Jelas kelompok 1? Sekian dari presentasi kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari hasil diskusi Bu Hanfian ini, hasilnya Ibu lihat Bu Hanfian masalah konflik alhamdulillah sudah mulai tahu dan sudah mulai paham. Ini lebih kepada individu maupun kelompok, fisik, verbal, mental seseorang. Di sini ada konflik dari individu, mungkin Bu Hanfian sudah paham. Di dalam diri, kadang di dalam diri kita ini berkata ini, tapi kenyataannya lain. Itu karena konflik di dalam diri. Terus ada konflik antar individu. Seperti apa konflik antar individu? Antara
berbeda pendapat. Misalnya di organisasi OSIS, antara ketua dan wakil berbeda pendapat, antara siswa A lawan siswa B berbeda pendapat. Terus lagi ada konflik antar individu dan kelompok, itu seperti apa? Satu orang lawan orang banyak. Ya, seperti apa contohnya? Contohnya kepala desa lawan warga bisa berbeda pendapat, warganya anak ini, masyarakatnya anak ini, berbeda pendapat. Ini ada konflik antar di dalam organisasi yang sama. Dari Ibu tadi contohnya ada bisa di organisasi OSIS, itu contoh yang paling mudah. Selanjutnya ada konflik antar organisasi. Ini kayak apa? Peperangan antar negara, itu sangat cukup luas. Yang paling mudah misalnya organisasi yang A dengan organisasi B, kelompok A dengan kelompok B. Ini konflik antar individu dalam organisasi. Di dalam organisasi tadi, di dalam kelas ini misalnya nih, ada lagi konfliknya antar individu. Dari hasil diskusi dan materi yang Ibu jelaskan, apakah ada yang pian tanyakan? Tidak ada. Di sini insya Allah dengan belajar konflik sosial, Bu Pian akan mengetahui apa itu konflik dan kekerasan. Sebelum yang Ibu jelaskan tadi, konflik itu belum tentu ada, tapi kekerasan pasti ada konflik. Kayak apa caranya supaya konflik itu tidak ada kekerasan? Iya, mantap, harus diselesaikan. Mungkin itu saja materi hari ini. Bu Pian di rumah lebih giat lagi belajar. Kita lanjutkan materi besok, pembelajaran besok. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan hari ini dan teman-teman presentasikan hari ini bermanfaat gasan kita semua. Amin. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Coba. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.